Ini himpunan A, anggotanya berapa? 3, 5, dan 7. Terus semestanya berapa aja? Kita wakili aja, nggak usah semuanya karena nggak bakal muat. Ya kan anggotanya tak terhingga, jadi kita wakilkan saja. A irisan B, di sini sudah Ibu sediakan. Himpunan A adalah 1, 2, 3. Himpunan B adalah 2, 4, 6. Kita gambarkan, ya kita gambarkan di sini diagram Venn-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kompeten. Ketemu lagi dengan Ibu Diah untuk melanjutkan materi kita yang kemarin. Ya, hari ini kita akan bahas melanjutkan masih tentang himpunan. Hari ini adalah himpunan yang kedua, ya, materi yang kedua tentang himpunan. Oke, baiklah. Kita akan bahas tentang diagram Venn. Ya, sebelumnya sudah dibahas sahabat kompeten tentang himpunan semesta. Ya, nah ini diagram Venn ini akan menggunakan himpunan semesta sebagai salah satu unsur yang syarat syarat pada diagram Venn. Baiklah, diagram Venn kita masuk ke pengertian dulu. Ya, kalau ada kata diagram itu pasti yang ada di kepala kita adalah gambar. Ya, dan benar. Ya, diagram itu adalah gambar dan diagram Venn adalah gambar yang menunjukkan hubungan antar himpunan. Jadi kalau kemarin kita belum ada gambar. Ya, kita baru melihat ada himpunan A, himpunan B, kemudian menyatakan himpunan. Sekarang kalau ada dua buah himpunan, bagaimana hubungannya kita bisa gambarkan dan menggambarkannya itu dinyatakan dalam diagram Venn. Ya, bisa diperhatikan di sini. Ya, jadi diagram Venn itu adalah gambar untuk menunjukkan hubungan antar himpunan. Ya, dan ada 3 unsur yang penting yang harus ada pada diagram Venn. Yang pertama, pada diagram Venn itu harus ada himpunan yang sedang dibicarakan. Ya, dalam hal ini Ibu sudah siapkan di sini himpunan yang sedang dibicarakan adalah himpunan A. Ya, himpunan A ini yang sedang dibicarakan, anggotanya adalah 3, 4, 6. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua yaitu ada himpunan semesta. Ya, himpunan semesta di sini digambarkan dalam persegi panjang yang sudah Ibu sediakan di sini, dan biasanya dalam persegi panjang ini di ujungnya ditulis S, artinya semesta. Ya, kemudian di sini juga sudah disiapkan semesta dari himpunan A itu. Ya, mengulang sedikit di pelajaran sebelumnya, semesta itu adalah himpunan yang lebih luas dari yang dibicarakan. Karena kita sedang membicarakan himpunan A yang anggotanya 3, 4, dan 6, maka semestanya itu adalah yang lebih luas dari anggota A, lebih luas dari 3, 4, dan 6. Nah, di sini kita lihat ya, semesta yang Ibu siapkan di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oh berarti kurang ini. Karena di sini ada 6, berarti semesta itu harus ada, anggota A ini harus ada di semesta. 3, 4, 6 harus ada di sini. 3, 4 berarti di sini ada 6. Semestanya adalah ini. Nah, himpunan A di sini, himpunan yang sedang dibicarakan, nanti dinyatakan dalam kurva tertutup di dalam persegi panjang S, persegi panjang semesta. Dan semesta dinyatakan semua anggota semesta itu ada dalam kotak semesta ini. Ya, kemudian unsur yang ketiga adalah anggota himpunan, ya, ada noktah-noktah, ada titik di mana anggota himpunan itu dinyatakan dalam titik-titik di dalam semesta ini. Noktah. Tapi kalau himpunannya tak terhingga, tak sangat banyak, biasanya tidak dinyatakan dalam titik, dalam noktah-noktah. Oke, kita langsung saja bagaimana menggambarkan diagram Venn dalam soal ini. Kita lihat ya. Diagram Venn-nya sudah disiapkan ini
kotak ini adalah diagram kotak ini adalah semesta, ya, di mana semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian himpunan A adalah 3, 4, 6. Kita akan membuat himpunan A, ya, tadi sudah Ibu katakan bahwa himpunan dalam semesta itu ditulis dalam kurva tertutup. Ya, kita kasih nama, ini namanya himpunan A, anggotanya 3, 4, 6. 3, 4, 6. Ya, ini noktah-noktah ini yang maksudnya ada titik menyatakan anggota himpunan. Nah, semestanya itu udah ada 3, 4, 6, yang belum apa di sini 1, 2 belum ada, kita tulis 1, 2, 3 sudah, 4 sudah, 5 belum, 5 dan 6. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, gambar ini nih, ya, ini adalah gambar dari diagram Venn hubungan antara semesta dengan himpunan A. Ya, jadi ada 2 himpunan di sini. Pertama himpunan semesta, yang kedua himpunan A. Jadi kelihatan hubungan antara semesta dengan himpunan A. Ya, jadi ingat unsurnya ada 3. Kita akan langsung mungkin lebih jelas kalau kita mengerjakan latihan. Kita coba latihannya. Ya. Ya. Ini Ibu ambil dari buku paket halaman 131 nomor 7. Ya, halaman 131, nanti sahabat komentar bisa lihat di buku paket, ya, halaman 131. Diminta soal nomor 7 bagian A. Ya, gambar diagram Venn dari keterangan berikut. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Kita akan lebih mudah menggambarkan diagram Venn kalau dinyatakan seperti tadi yang Ibu berikan contohnya, ya. Himpunannya dinyatakan dengan mendaftar, sudah ada anggota-anggotanya. Ya, sudah ada anggota-anggotanya, kita tinggal nempatin aja ke rumah-rumahnya ini, ke dalam kotak ini, ya. Oke, kita coba menggambarkan diagram Venn-nya. Di sini, ya. Nomor 7 bagian A. A adalah himpunan semua bilangan ganjil, kita nyatakan dulu. Kalau ini, ya, A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 8. Ya, ini kan dinyatakan dalam kata-kata, sifatnya keluar, tapi anggotanya tidak ada. Jadi sekarang kita buat dulu anggotanya apa aja sih anggota himpunan A. Oh, ya, anggota himpunan A adalah bilangan ganjil lebih dari 1 kurang dari 8. Lebih dari 1 berarti satunya nggak ikut. Berarti apa yang lebih dari 1? 3. Bilangan ganjil yang lebih dari 1. 3, kemudian 5, 7, 9. Tapi di sini syaratnya kurang dari 8, berarti 9 nggak ikut. Nah, jadi ini. Ya, ini adalah himpunan A. Kemudian sedangkan himpunan semestanya adalah bilangan ganjil. Semestanya sama dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu kan banyak sekali, tak terhingga, ya. 1, terus berapa lagi? 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya, tak terhingga. Ini adalah salah satu contoh dari himpunan yang tak berhingga. Ya, kita nggak bisa ngitung berapa banyak. Karena dia sangat banyak, jadi kita nggak perlu menuliskan semuanya. Cukup diwakili saja. Ya, sekarang kita gambarkan nih A, himpunan A dan semesta kita gambarkan dalam diagram Venn ini. Ya, himpunan A-nya berapa? 3, 5, 7 kita gambarkan. 3, 5, 7 kasih nama himpunan A. Sebentar. Ini himpunan A, anggotanya berapa? 3, 5 dan 7. Terus semestanya berapa aja? Kita wakili aja, nggak usah semuanya karena nggak bakal muat. Ya kan anggotanya tak terhingga, jadi kita wakilkan saja. 1, terus 3 udah, 4, 5, 6 enggak, 7 sudah ada di dalam, berarti 9, 11, terus 13, terus 15. Cukup mewakili, ini aja sudah cukup. Ya, jadi gambarnya seperti ini, hubungan antara himpunan A dengan semesta. Ibu kasih contoh satu lagi, ya, nanti yang B dicoba sendiri. Oke, yang C. Yang C adalah himpunan huruf vokal.
berarti C huruf vokal. Apa aja huruf vokal? A, I, U, E, O. Ya. Kemudian himpunan semestanya adalah huruf abjad. Huruf abjad dari A sampai Z ya. A, B, C, D dan seterusnya sampai Z. Kita juga tidak perlu menuliskan semuanya ya. Nah, kemudian sekarang kita buat diagram Venn-nya. Kita bikin dulu kotaknya ya. Kotaknya ini menunjukkan semesta ya. Kita tulis S di sini ya, di sini tulis S. Kemudian C-nya A, I, U, E, O. Kita gambar di sini. Ini himpunan C, anggotanya A, I, U, E, O. Ya, kemudian apalagi yang ada di semesta? Yang di semesta itu selain A, I, O, E, selain ini kan udah ada di dalam. Ini I ya, kan sudah ada di dalam. Yang di luar apa aja berarti? B, C, D, F, G, H, mungkin ada Z juga, ada W juga, semuanya. Ya, tapi kita nggak perlu nulis semuanya. Yang ada di lingkaran C ini, ya, ini Ibu kasih huruf C-nya besar, artinya ini nama himpunan. C yang ini C anggota, ya. Nah, ini C himpunan ini adalah himpunan himpunan huruf vokal. Yang bukan vokal di luar C adanya. Seperti itu. Ya, sahabat kompeten, ini contoh ya. Bisa dicoba lagi nanti untuk soal nomor 7B. Kita akan lanjutkan dengan bagaimana hubungan antar himpunan. Kalau yang tadi yang barusan Ibu jelaskan itu kan himpunannya cuma 2, semesta dengan himpunan A atau semesta dengan himpunan C yang tadi sudah dikerjakan contoh soalnya. Nah, sekarang kita akan coba 3 himpunan. Ada semesta dan ada 2 himpunan yang lain. Ya, yang pertama, jadi ketika ada 2 himpunan maka akan ada 4 kemungkinan hubungan antar himpunan tersebut. Di sini sudah Ibu siapkan himpunannya, ada A sampai E. Kemudian kita akan gambarkan, ya, gambarkan bagaimana sih hubungan yang 4 itu hubungannya apa aja. Ya, lihat hubungannya adalah ini. Kita akan lihat di mana hubungan yang akan kita gambarkan di sini adalah hubungan antara semesta. Semestanya itu adalah bilangan 0, 1, 2 sampai 9. Kemudian himpunan A itu adalah 2, 4, 6, 8. Himpunan B adalah 1, 3, 5, 7, 9. Sekarang kita lihat A dengan B. Kita lihat dulu nih yang ini. Ibu kasih tanda dulu yang ini ya, A dengan B. Ada nggak sih yang sama antara 2, 4, 6, 8 dengan 1, 3, 5, 7, 9? Ternyata antara A dan B nggak ada yang sama. Jadi dia gambar pada diagram Venn-nya dia akan terpisah. Ini himpunan A, ini himpunan B. Baru kita isi A apa aja? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Terus B-nya apa aja? 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Sekarang yang belum apa? Semesta. Semestanya berapa? Dari 0 sampai 9. Yang sudah ada di dalam kurva A dan sudah ada di dalam kurva B, nggak usah kita tulis ulang. Kita tulis yang belum aja. Berapa yang belum? 0. 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah, 7 sudah, 8 sudah, 9 sudah. Oh, berarti 0 aja yang ada di luar. Ya. Nah, di sini yang ada di kotak ini nih, ini semuanya semesta. Tapi yang ada di dalam himpunan A itu anggota A saja. Yang ada di himpunan B, anggota himpunan B saja. Ya. Jadi gambarnya seperti ini. Dia terpisah karena nggak ada yang sama. Nah, hubungan yang seperti ini disebut hubungan yang saling lepas. Saling lepas, nggak ada yang sama. Anggota A dengan anggota B tidak ada yang sama. Ya, kita akan ini nggak kelihatan tulisannya ya, Ibu ulang tulisannya. Saling lepas. Oke, yang kedua itu kita akan gambarkan semesta di mana
kita akan gambarkan diagram Venn di mana himpunannya adalah semesta, ya, himpunannya semesta, kemudian himpunan A dan himpunan D, yang ini himpunan D, ya, A dan D. Kita lihat, kita gambar dulu kotak semestanya. Ya, kemudian kita lihat sekarang A dengan D, A dengan D. Adakah himpunan A, anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan D? Kita lihat A 2, 4, 6, 8, D-nya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang sama, ya. Ibu arsir di sini yang sama 2, ya, sama-sama di sini. Oh enggak, 2 enggak sama. Apa aja nih? 4. Di A ada. Kemudian di D ada, terus 6 di A ada, di D ada, 8 di A ada, di D ada. Ya, sekarang gambarnya seperti apa? Ini kan yang sama nggak semuanya, sebagian di A ada yang sama, sebagian di B ada yang sama. Maka gambarnya seperti ini. Ya, ini himpunan A, ini himpunan D. Yang di tengah-tengah sini, ya, ini ibu arsir kuning. Nah, yang di arsir kuning ini adalah anggota yang ada di A juga dan ada di D juga. Apa aja itu? Udah kita arsir 4, 6, 8, kita tulis di sini. 4, 6, 8. Ya. Jadi dia dimiliki oleh himpunan A juga dan dimiliki oleh himpunan D juga. Sekarang kita lihat A anggotanya 2, 4, 6, 8. 4, 6, 8 sudah ada di sini, tinggal yang kurang 2. Jadi kita tulis di sini 2. Ya. Himpunan D 4, 6, 8 sudah ada di sini, yang belum itu 3. Terus apa lagi? 5, terus 7. Semestanya 0 sampai 9, yang belum adalah 0, 1, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah, 7 sudah, 8 sudah, 9 yang belum. Jadi seperti ini. Ya, kita lihat semua semestanya ada yang ada dalam kotak ini dari 1 sampai 9. Anggota A adalah yang ada di dalam kurva A, 2, 4, 6, 8. Anggota D adalah semua anggota yang ada di kurva D. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang diarsir kuning ini adalah anggota A juga, anggota B juga. Nah, hubungan yang seperti ini kalau dia berpotongan saling memotong tapi nggak semua, ini namanya saling beririsan. Saling beririsan. Kemungkinan yang ketiga, ya, kalau ada semesta juga ada 3 himpunan, 1 himpunan semesta dan 2 himpunan yang lain, kemungkinannya akan seperti ini. Kita buat dulu rumahnya. Ya. Kemudian kita lihat yang ketiga itu hubungan apa sih, yang diminta apa sih, kita lihat di sini. Hapus dulu biar jelas. Hubungan antara semesta, himpunan B, ya, himpunan B yang ini, himpunan B, himpunan B dan himpunan C, ya, yang ini nih ya. Semesta, himpunan B dan himpunan C. Kita lihat sekarang. Sebelum kita pindahin ke dalam kotak semesta, kita lihat. Oh, anggota B 1, 3, 5, 7, 9. Anggota C 3 dan 5. Ternyata di anggota C ini nih 3 dan 5, kan anggota C ada 2, cuma ada 2 ya. Ada di dalam B semua. Berarti gambarnya akan seperti ini. Ya, sebentar. Yang besar ini lingkarannya besar. Yang besar ini adalah himpunan yang lebih besar, apa? Himpunan B, anggotanya lebih banyak. Himpunan B. Kemudian di dalamnya ada himpunan C. Himpunan C.
Ya. Himpunan C anggotanya berapa aja? 3 dan 5, Ibu tulis nih, 3 dan 5. Himpunan B anggotanya apa aja? 1, 3, 5, 7, 9. 3, 5 sudah. 1, kita tulis satunya di sini. Kita nggak bisa nulis di dalam C karena kalau kita tulis di sini berarti C-nya anggotanya 1 anggota C. Padahal di sini anggota C cuma 3, ya, cuma 3 dan 5. Jadi kita nulisnya di dalam kurva B, ya, yang tidak ada C-nya. 1, 3, 5, kemudian 7, kemudian 9. Jadi ada lingkaran yang lebih besar di dalam, ada kurva ya, kurva yang lebih besar di dalamnya lagi ada kurva yang kecil. Ya, kurva yang lebih kecil ini anggota C, himpunan C ini ada semuanya di dalam B. Nah, hubungan yang seperti ini disebut hubungan himpunan bagian. Himpunan bagian. Ya. Jadi C ini merupakan himpunan bagian dari B. Nanti ada pembicaraan khusus tentang himpunan bagian. Oke, sahabat kompeten, kita lanjutkan ke kemungkinan yang keempat. Tadi kemungkinan yang pertama saling lepas. Kalau saling lepas itu nggak ada yang sama. Dua himpunan nggak ada yang sama. Jadi dia gambarnya terlepas. Ya, kemudian yang kedua, saling beririsan. Ada yang sama tapi sebagian sama, sebagian beda. Gambarnya seperti yang nomor 2. Ya. Yang ketiga, himpunan bagian. Salah satu himpunan merupakan bagian dari himpunan yang lain. Ya, salah satu himpunan itu anggotanya semuanya sama dengan himpunan yang lain. Ya. Nah, sekarang yang keempat, kita lihat hubungan antara semesta, kemudian himpunan B dan himpunan E. Kita lihat semesta, kemudian himpunan B yang ini. Himpunan B dan himpunan E yang ini. Nah, yang E kita lihat nih, X dinyatakannya berbeda dengan yang lain nih. Yang lain A, B, C, D dinyatakan dengan mendaftar, anggotanya sudah kelihatan. Kalau yang E dinyatakan dengan apa ini? Pelajaran yang kemarin dengan notasi pembentuk himpunan. Nggak kelihatan anggotanya, yang kelihatan cuma syaratnya aja. Sekarang kita sebutkan dulu anggotanya, karena kalau nggak disebutkan anggotanya agak lebih susah kita memindahkan ke dalam diagram Venn. Sekarang kita sebutkan dulu anggotanya. X itu terletak di antara, X itu dari 1 sampai dengan 10. Berarti satunya ikut, dilihat nih, sini ada tanda sama dengan, berarti satunya ikut. 1, kemudian ada syarat kedua, X-nya bilangan ganjil. Berarti 2 nggak masuk ya, karena tidak memenuhi syarat yang kedua. Kemudian ada berapa lagi? 3, berapa lagi? 4 nggak masuk, 5 masuk. Terus berapa lagi? 7, ya, berapa lagi? 9. 10 masuk, tidak masuk. Berarti anggotanya ini. Jadi E itu kalau kita nyatakan dengan mendaftar yang ini. Sekarang kita lihat, kita diminta menggambar antara semesta, himpunan B dan himpunan E. Kita bikin dulu rumahnya. Ya. Ya, sudah kita buat. Kemudian kita pindahin. Kita lihat himpunan B berapa anggotanya? 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan E apa anggotanya? 1, 3, 5, 7, 9. Oh, ini sama anggotanya. Banyaknya sama, anggotanya juga sama. Ya, berarti kita gambarkan, cukup gambar seperti ini. Ya, B sama dengan E. Artinya di dalam ini nih gambarnya kelihatannya cuma satu himpunan, tapi dia sebenarnya 2 himpunan, yang satu himpunan B, yang satu himpunan E. Karena dia sama maka dia berimpit. Ya. Nah, apa aja anggotanya? 1, 3, 5, 7, 9. Seperti ini. Hubungan yang seperti ini disebut sebagai himpunan yang sama. Himpunan yang sama. Ya. Jadi kelihatan ya, ada 4 kemungkinan jika ada 2 himpunan. Hubungan yang pertama saling lepas, kalau nggak ada yang sama sekali. Hubungan yang kedua saling beririsan, kalau ada yang sama tapi sebagian. Hubungan yang ketiga himpunan bagian, kalau ada
salah satu dari himpunan, bagian seluruhnya dari himpunan yang lain, dan yang keempat adalah himpunan yang sama. Ya, jadi nanti kalau ada soal, ada pertanyaan diminta membuat diagram Venn, pasti gambarnya salah satu dari ini, salah satu dari 4 ini. Ya, oke, kita lanjutkan ke latihan. Sudah Ibu siapkan di sini, ya, supaya lebih paham lagi. Kita akan mengerjakan tiga-tiganya. Nomor 1, hubungan, kita diminta menggambarkan diagram Venn untuk hubungan antara himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. Himpunan S-nya adalah huruf abjad. Jadi nanti di dalam kotak ini semua huruf abjad. Ya, dari A sampai Z. Kemudian himpunan A, huruf vokal. Nah, sekarang kita kan nggak ngelihat ini anggotanya ya, berarti kita buat dulu anggotanya. Jadi himpunan A apa aja sih? Kita huruf vokal apa? A, I, U, E, O. Ya. Kemudian himpunan B adalah kumpulan huruf pembentuk kata matematika. Nah, matematika dibentuk oleh huruf apa aja? Kita coba huruf M, ya kan? Huruf A, huruf T, huruf E, huruf I. Nah, huruf M lagi nggak usah kita tulis, ya, karena sudah di depan. Kalau berulang nggak usah ditulis. I, terus A juga sudah, T sudah, terus tinggal K. Jadi kata matematika, ya, itu dibentuk dari huruf M, A, T, E, I, K. Nah, itu himpunan B. Sekarang kita lihat nih himpunannya antara himpunan A dengan himpunan B, apakah sama semua? Kalau sama semua kan berarti nanti gambarnya seperti yang keempat. Himpunan yang sama, atau sama sebagian. Kalau sama sebagian berarti nanti gambarnya seperti apa? Dia beririsan, ya. Atau enggak ada yang sama? Kita lihat ada yang sama enggak sih? Kita lihat ya. Yang sama ada enggak? Yang sama A. Oh iya nih, A di sini ada, I ada, U enggak ada, E ada. Oh, yang sama cuma sebagian. Kalau yang sama sebagian berarti tadi yang mana gambarnya? Dia beririsan gambarnya. Kita gambar sekarang. Ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ada himpunan A, ada himpunan B, kemudian himpunan yang samanya apa? Yang Ibu arsir kuning, A, I, E. Berarti ada di sini nih. A, I, dan E. Terus himpunan A selain A, I, E apa? U dan O, berarti di sini U dan O. Himpunan B apa aja? Ada M, A sudah di sini, ada T, E sudah di sini, ada I sudah di sini, ada K. Ya. Sekarang yang semestanya apa? Selain huruf yang selain ada di dalam himpunan A dan ada himpunan B, apa aja? B, terus C, terus D, E udah, F, terus G, terus X, I, Z, banyak. Pokoknya semuanya tulis, tapi nggak harus semua, nggak apa-apa. Ini mewakili saja. Ya, seperti itu sahabat kompeten. Sekarang kita lihat lagi. Untuk yang soal kedua, hubungannya seperti apa sih? Tadi kan hubungannya kemungkinan cuma 4. Coba lihat. Himpunan P bilangan prima kurang dari 15. Berapa sih himpunan prima kurang dari 12? Apa aja? Kita coba. Ya, himpunan P-nya berarti bilangan prima kurang dari 15. Berapa aja? 1 bilangan prima? Bukan. 2 bilangan prima? Iya. 3, kemudian 5, 7, 9? Bukan, ya. Ingat ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor saja, 1 dan dirinya. 9 bilangan prima bukan, karena 9 faktornya apa? 1 dengan 9 kemudian dengan 3, ada 3 faktor. Ya, jadi 9 bukan, 11, kemudian 13. Nah, ini bilangan prima. Himpunan Ki apa? Himpunan Ki adalah bilangan prima genap. Bilangan prima yang genap apa? Cuma 1. Bilangan prima genap itu cuma 2 saja. Ya.
Nah sekarang kita gambarkan, kita lihat dulu sebelum gambar, hubungannya apa nih antara P dengan Q? Oh anggota Q semuanya ada di dalam P, berarti gambarnya seperti ini. Ini himpunan P, ini himpunan Q. Di mana himpunan Q anggotanya adalah 2. Himpunan P 2 sudah, 3 kita tulis ini, 4 enggak ya. 3, terus berapa lagi? 5, terus ini enggak jelas, sebentar. 3, 5, kemudian 7, 11, 13. Seperti ini. Ya, jadi hubungannya ini apa? Ini hubungannya himpunan bagian. Himpunan bagian. Kalau yang nomor 1 ini hubungannya apa? Hubungannya apa? Hubungannya adalah beririsan. Kita lihat yang ketiga, hubungannya apa? K adalah himpunan X sedemikian sehingga X-nya kurang dari 5 dan X-nya bilangan ganjil. Ada 2 syarat di situ. Sekarang kita uraikan anggota K berapa aja sih? K-nya kurang dari 5. Kurang dari 5 kan 1, 2, 3, 4. 5 nggak ikut. Ya. Tapi yang ganjil berarti berapa aja? Yang ganjil berarti 1, 3. Sudah, ini aja. Ya. Itu himpunan K. Himpunan L sudah jelas nih, 4, 6, 8, 10. Sekarang kita gambarkan. Gambarkan K dan L di dalam diagram Venn ini. Ya, kita gambarkan. Anggotanya kita lihat ada yang sama nggak? Oh nggak ada yang sama. Berarti kalau nggak ada yang sama namanya saling lepas. Kalau saling lepas gambarnya seperti ini nih, saling lepas. Ya, ini himpunan L, ini himpunan K. Himpunan L anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan K 1 dan 3. Ya, semestanya yang belum di sini ada 0, 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 ada 5, ya 6 sudah, ada 7, 8 ada 9. Ya, seperti ini. Ya, jelas ya sahabat kompeten, insya Allah bisa difahami. Kita tinggal melihat saja anggotanya pelan-pelan, setelah dilihat baru kita tuangkan ke dalam rumahnya, ke dalam diagram Venn-nya. Ya. Oke, baiklah. Semoga kalian paham. Kita akan lanjutkan latihan. Ini kita membaca diagram sekarang. Ya, kalau tadi ada soalnya, ada himpunannya, kamu disuruh kalian diminta menggambarkan diagramnya. Sekarang dibalik. Ada diagramnya, kita sekarang baca diagramnya dan jawab pertanyaannya. Perhatikan diagram yang sudah disediakan. Kita lihat dulu. Pertanyaannya, tentukan anggota himpunan S dengan mendaftar. Himpunan S itu semesta. Tadi semesta itu apa nak? Semesta itu adalah semua yang ada di dalam kotak ini. Kita tulis semua yang ada dalam kotak. Berapa aja? 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini semestanya. Ya, ini yang A. Terus yang B. Himpunan A itu yang ada di kurva A. Di kurva A ada apa? Ada 1 dan 2. Berarti himpunan A itu adalah 1 dan 2. Ya. Himpunan B apa? Himpunan B adalah semua yang ada di kurva B. Semua yang ada di kurva B. Apa aja yang ada di kurva B? Kita lihat. 1, 2, 3, 4. Kita tulis 1, 2, 3, 4. Ya, sekarang yang D. Himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan anggota B. Jadi dia anggota A juga, anggota B juga. Namanya himpunan C. Di sini kita namain baru karena di sini nggak ada ya. Nah, mana anggota A juga, anggota B juga. Yang ini berarti ya 1 dan 2. 1 dan 2 kan anggota A. Iya, betul. 1 dan 2 anggota B. Betul, berarti 1 dan 2. 3 masuk nggak? Nggak masuk. Kenapa? Syaratnya dia anggota A juga. Kalau 3 di sini cuma anggota B aja, nggak ada di dalam A. Gitu ya. Oke, yang E. Himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau anggota B. Dia anggota A atau anggota B. Kalau 3 anggota A bukan? Anggota A atau B? Bisa A atau B.
ya berarti B. Kalau 2 anggota A atau B? A. Berarti kalau himpunan D itu adalah kita gabungkan aja semuanya. 1, 2, 3, 4. Karena di D ini dia anggota A atau B? 1 anggota A, 2 anggota A, 3 anggota B, 4 anggota B. Ya, jadi memenuhi syarat dia anggota A atau anggota B. Kemudian yang F, pertanyaan yang F. Himpunan E adalah yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun anggota B. Dia bukan A. Berarti ini kita coret nih, ya. Ini kita coret. Dan dia juga anggota B, bukan anggota B juga, ini kita coret. Berarti yang mana? 5 dan 6. Berarti anggota E adalah 5 dan 6. Ibu hapus dulu. Ya. Berarti yang tidak anggota A dan tidak anggota B berarti sini ya 5 dan 6. Anggota E adalah 5 dan 6. Terus yang G. G adalah himpunan F, namanya F, di mana yang anggotanya hanya menjadi anggota A saja. Yang jadi anggota A saja. Kalau 1 dia bukan anggota A saja, dia anggota B juga, berarti nggak masuk. 2 dia juga anggota A, bukan anggota A saja, dia termasuk anggota B juga. Berarti himpunan F ini himpunan kosong. Nggak ada yang hanya anggota A saja. Nah, himpunan kosong gimana lambangnya? Begini ya, nggak ada isinya atau begini. Nah, jadi F adalah himpunan kosong. Ya. Kemudian yang H, himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B. Coba lihat, yang hanya jadi anggota B. Kita lihat nih nak, ini membaca diagram ya. Yang anggotanya hanya B. Kalau 1 dia anggota A juga, jadi 1 dan 2 nggak masuk. Yang jadi anggota B aja yang mana? 3 dan 4 saja. Kita tulis 3 dan 4. Oke, seperti itu ya membaca diagram. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan memasuki tentang himpunan bagian. Tapi ibu kasih ilustrasi dulu supaya sahabat kompeten lebih paham ya. Ini permasalahannya seperti ini. Pak Budi mempunyai 3 anak bernama Arif, Bunga, dan Ceria. Kita anggap himpunan nama anak ini adalah himpunan P. Ibu tulis ya. Himpunan P adalah himpunan nama anak-anak Pak Arif. Ibu tulisnya inisial aja. A, Arif, B, Bunga, C, Ceria. Nah, ini namanya himpunan P. Anggotanya Arif, Bunga, dan Ceria. Nah, weekend nanti Pak Arif dan Bu Arif akan mengunjungi rumah nenek di Malang. Ada berapa kemungkinan Pak Arif mengajak anak-anaknya? Ya, kemungkinannya kita lihat. Yang pertama, bisa aja Pak Arif nggak bawa anak. Berarti nggak ada yang dibawa. Himpunan kosong, nggak ada yang dibawa. Atau bisa aja Pak Arif bawa 1 anak. Kalau bawa 1 anak siapa aja? Bisa saja Arif saja, ya, atau Bunga saja, ya, atau Ceria saja. Kalau bawa 1 anak, bisa jadi Pak Arif bawa 2 anak. Kalau bawa 2 anak bisa jadi yang dibawa Arif dan Bunga, atau Arif dan Ceria, atau Bunga dan Ceria. Ya, ada lagi kemungkinan? Nggak ada. Kalau bawa 2 anak cuma 3 kemungkinan. Kalau dibawa 3-3-nya cuma 1 kemungkinannya, yaitu Arif dibawa, Bunga dibawa, Ceria dibawa. Nah, sahabat kompeten, ini yang disebut sebagai himpunan bagian. Ya, ibu kasih arsir. Ini yang namanya himpunan bagian. Jadi kalau ada himpunan P adalah A, B, dan C anggotanya. Himpunan P anggotanya A, B, dan C. Maka himpunan bagian yang mungkin adalah ini semua yang ibu arsir. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 himpunan bagian. Ya, ibu akan kasih keterangan. Hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah pertama, ya, NP. Masih ingat pelajaran pertama pertemuan kita
himpunan pertama, NP itu artinya kardinalitas dari himpunan P. Banyaknya anggota himpunan P. Ada berapa? Ada 3. Kemudian ini yang ibu kasih arsir kuning ini kalau kita gabungkan dalam satu himpunan namanya himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu adalah kumpulan dari himpunan bagian dari suatu himpunan. Ya, ini himpunan bagiannya. Himpunan bagian. Ya, ada berapa himpunan bagiannya? Ada berapa di sini? Ada 8. Ya, jadi ini himpunan kuasa. Biasanya himpunan kuasa ditulisnya begini. P sama dengan ya, himpunan ada dalamnya. Jadi himpunan kuasa itu adalah himpunan. Di dalam himpunan ada himpunan lagi, himpunan bagian, yaitu himpunan yang kosong, himpunan yang anggotanya 1, A saja, B saja, C saja, himpunan yang anggotanya 2, AB, kemudian AC, kemudian yang anggotanya 2, BC, himpunan yang anggotanya 3, ABC. Kita tutup lagi dengan himpunan. Nah, ini namanya himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa adalah, lihat, kumpulan dari himpunan-himpunan bagian dari suatu himpunan. Ya, oke. Kita akan bahas lagi. Kita akan lanjutkan. Kita akan temukan rumusnya apa sih untuk mencari. Bu, kalau misalnya nanti ada himpunan nih, himpunan himpunan Q anggotanya ada 10. Berapa banyak himpunan bagian yang mungkin? Masih bisa kita uraikan. Tapi kalau himpunannya ada 100, ada berapa banyak himpunan yang mungkin? Wah, harus nulis 100 himpunan bagian. Nggak lama banget ya. Bosen gitu. Nah, tapi ada rumusnya. Kita akan temukan rumusnya bersama-sama. Di sini kita lihat. Oke, kita akan menemukan rumus bareng-bareng. Tapi sebelum menemukan rumus, kita coba uraikan dulu. Tadi contoh yang tadi itu kan Pak Budi punya anaknya 3. Ya, sekarang kalau misalkan Pak Budi nggak punya anak, ya artinya himpunan kosong, berarti nggak punya anak. Ya, lihat nih. Ini kita umpamakan sebagai himpunan A, ya. Yang pertama nih nomor 1, Ibu tulis nomor 1. Ya, banyaknya anggota kosong ya. Berarti NA kardinalitas himpunan A sama dengan 0, nggak ada anggotanya. Ya, Pak Budi nggak punya anak nih. Terus Pak Budi mau pergi ke Malang tadi, berapa kemungkinan yang dibawa? Kalau anaknya nggak ada, berarti himpunan bagiannya adalah himpunan kosong. Ya, ini aja himpunan kosong aja. Ya. Banyaknya himpunan bagian ada 1. Yang mana ya? Ini yang himpunan kosong. Ya. Kemudian kalau Pak Budi punya anak cuma 1, kemungkinan Pak Budi ngajak anak ke Malang gimana? Pertama, bisa jadi dia nggak ngajak anaknya, berarti himpunan kosong. Ya. Bisa jadi dia ngajak anaknya, karena anaknya cuma 1, berarti 1 aja, berarti A saja. Ya. Berapa banyak himpunan A kemungkinan Pak Budi? Bisa jadi dia nggak ngajak atau bisa jadi ngajak 1 orang anak. Ya, ada berapa? Ada 2 kemungkinannya. 2. Ya, di mana NA-nya banyaknya himpunan A-nya anaknya Pak Budi itu ada 1. Jadi kalau anggotanya ada 1, himpunan bagiannya kemungkinannya ada 2. Sekarang kalau anaknya Pak Budi ada 2, ya kardinalitas himpunan A-nya ada 2. Bisa jadi Pak Budi nggak ngajak sama sekali, artinya himpunan kosong. Bisa jadi ngajak hanya 1 orang anak aja, si A saja, atau si B saja, atau bisa jadi ngajak kedua-duanya, yaitu A dan B. Ya, ada berapa di sini? Ada 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ibu tulis di sini ada 4. Banyaknya himpunan bagian ada 4. Yang 3 tadi kan udah kita coba yang 3 ya, di contoh yang tadi di atas di sini. Nah, ini kan kita yang 3 kan. Ya, anaknya Pak Budi, Arif, Bunga dan Ceria, 3 ABC. Udah kita coba, berarti kita tinggal nyalin aja. Kalau himpunan A-nya ada 3, maka kemungkinan himpunan kosong ya
himpunan yang anggotanya satu, ngajak satu orang saja, si A saja, atau si B saja, atau si C saja, atau dua anak A dan B, AB, AC, terus BC. Terus kalau tiga anak, anggotanya tiga, berarti sama yang kalau ngajak tiga anak A, B, C yang anggotanya tiga. Ya, ada berapa di sini? Ada 8. Tadi sudah kita coba. Ya, sekarang kalau ABCD, ABCD berarti anggotanya ada 4, NA-nya, kardinalitas anggota himpunan A itu ada 4. Berarti kemungkinan dia nggak ngajak ya, atau himpunan kosong. Kemudian misalkan ABCD ya, ada 4 ya, berarti A, B, C, D. Pertama, himpunan kosong, nggak ngajak sama sekali. Yang kedua, ngajak satu orang, bisa A saja, B saja, C saja, D saja, ya, ada 4. Ngajak dua anak, A dan B, A dan C, A dan D. Ya, itu kita akan lebih mudah kalau kita berurut. Ya, kita coba nih. Pertama, himpunan kosong. Ya. Yang kedua yang anggotanya satu, A saja. Kemudian B saja. Kemudian C saja, kemudian D saja. Yang anggotanya dua ini nyambung ya di bawah ya. Yang anggotanya 2 berarti AB, terus AC, AB, nah ini AB, AC, AD, terus apa lagi? BC, B dan C, terus BD, B dan D, terus CD ya, CD. Terus yang 2 udah, yang 3 anggotanya 3 apa aja? Ini ibu tulis di sini ya, ibu kasih bintang, ibu tulis lanjutkan di sini. Yang anggotanya 3 apa aja? ABC, A, B, C, kemungkinannya apa lagi? A, B, D, A, B, D, kemudian apa lagi? A, B, C, A, B, D, B, C, D ya, B, C, D, terus apa lagi? A, C, D, A, C, D ya, A, C, D. Ini yang kemungkinannya 3. Ya, sekarang kemungkinannya 4 ya dirinya sendiri, himpunan itu sendiri 1, 2, 3, 4 ya, A, B, C, A, B, C, D. Kita hitung ada berapa banyaknya. Ya, kita arsir pakai kuning. Yang himpunan kosong 1, yang himpunannya 1 ada 4, yang ada 1, 2, 3, 4. Yang anggotanya 2 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang anggotanya 3 ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Yang anggotanya 4 ada 1, ini saja ya. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Kita tulis di sini ya. Banyaknya himpunan bagiannya ada 16. Nah, sekarang kita temukan. Kalau ditanya anggotanya, himpunannya ada 15. Berapa banyak himpunan bagiannya tanpa menguraikan satu-satu kayak di sini nih, kayak yang di sini. Nih. Nggak perlu kita uraikan, bisa nggak? Bisa. Sekarang kita lihat hubungannya. Coba dilihat, ini ibu arsir hijau ya. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4. Di sini ada 1, 2, 4, 8, 16. Silahkan coba dipikirkan apa hubungan antara 0 dengan 1. Operasi apa yang menghubungkan? Apa tambah, kurang, kali, bagi, pangkat? Kan kita udah belajar operasi ya. Operasi hitung itu ada 5, ada 4. Tambah, kurang, kali, bagi. Pangkat itu adalah operasi perkalian yang berulang.
Sekarang antara supaya kita lihat hubungannya 0 dengan 1, 1 dengan 2. Nggak kelihatan memang kalau ini 1 dengan 2. Tapi mungkin 2 dengan 4 bisa kelihatan. 2 bisa jadi 4 diapain? 2 dikali 2 Bu. Oke, berarti untuk yang bawahnya juga harus dikali 2. Apakah 3 dikali 2 sama dengan 8? Oh bukan, berarti bukan perkalian operasinya. Kita coba operasi, tambah sama kurang nggak mungkin ya, perkalian enggak, pembagian juga enggak. Kita coba operasi yang satu lagi, operasi pangkat. 2 jadi 4 itu berapa pangkat berapa? Kita coba, oh 2 pangkat 2, 2 supaya jadi 4. Sekarang 3 jadi 8 itu hubungan pangkatnya apa? Oh 3 jadi 8 hubungan pangkatnya itu adalah 2 pangkat 3. Ya 2 pangkat 3 kan 8. Sekarang kita lihat apakah yang 16 ini 2 pangkat 4, kita lihat oh benar ternyata 2 pangkat 4 itu 16. Berarti kalau banyak anggotanya 2 maka himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 2. Kalau banyaknya anggota ada 3, kardinalitasnya 3, maka himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 3. Kalau kardinalitasnya 4, maka himpunan bagiannya ada 2 pangkat 4. Kalau himpunan kardinalitas A-nya ada N itu bisa 1, bisa 100, bisa 1 juta ya. Pokoknya N berapa saja. Kalau A kardinalitasnya N, maka kita bisa katakan di sini ya, kita bisa nyatakan banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat N. Ya, seperti itu. Kalau ada 5 berarti 2 pangkat 5 ada 32. Nanti sahabat kompeten coba di rumah buktikan. Kalau anggotanya 5 kita masih mungkin untuk menguraikan seperti yang di sini. Ya. Seperti yang di sini masih mungkin kita uraikan. Coba sahabat kompeten buktikan kalau anggota himpunannya kardinalitasnya 5, misalnya A, B, C, D, E. Apakah betul banyak anggota himpunannya ada 32? Karena 2 pangkat 5 kan 32. Dibuktikan ya. Itu tugas di rumah. Sambil ngetes kalian bisa nggak menguraikan himpunan bagian. Ya. Oke, di sini juga harus diperhatikan oleh sahabat kompeten. Bisa jadi ada yang bertanya begini. Berapa himpunan bagian dari himpunan yang kardinalitasnya 3, berarti yang ini nih. Yang anggotanya ada 1, ada berapa? Oh kita lihat yang ada 1, ada 4, ada 2, ada 3. A saja, B saja atau C saja. Yang anggotanya 2 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya ada 4. Nanti dilihat seperti itu. Oke dicoba di rumah ya sahabat kompeten. Kita lanjutkan masih berhubungan dengan materi yang sebelumnya ya, yaitu tentang operasi himpunan. Di sini Ibu arsir biar kelihatan. Sudah Ibu sediakan juga himpunan-himpunan. Di sini ada himpunan semestanya sudah, himpunan A, B, C, D. Kita akan melihat operasi himpunan apa aja sih. Kalau operasi hitung pada bilangan bulat kan kita awal gitu ya, operasi hitung bilangan bulat, operasi hitung tuh ada 4, tambah kurang kali bagi. Kalau pada himpunan operasinya apa aja? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah operasi irisan, ya, lambangnya ini, lambang irisan, ya. Bagaimana lah irisannya? Ya, kita akan lihat A irisan B. Di sini sudah Ibu sediakan. Himpunan A adalah 1, 2, 3. Himpunan B adalah 2, 4, 6. Kita gambarkan ya, kita gambarkan di sini diagram Venn-nya. Ya, diagram Venn-nya kita gambarkan. Bikin rumahnya dulu. Nah, ini kita bikin rumahnya. Yang nomor 1. Himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 2, 4, 6. Coba lihat ada yang sama enggak? Oh ada sebagian, berarti himpunannya irisan kan? Ingat ya kalau ada yang sama sebagian gambarnya begini. Ini irisan. Ya ini himpunan A, himpunan B. Irisan itu yang ini definisinya. Ya ini definisi dari irisan. A irisan B adalah himpunan X di mana X anggota A dan X anggota B. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya di depan.
dia anggota A juga, anggota B juga. Apa yang anggota A juga, anggota B juga? 2, berarti di sini kita tulis di sini. Ini 2. Ya, anggota A-nya 1 dan 3, anggota B-nya di sini 2, 4, 6. Nah, yang dimaksud irisannya adalah yang ini, yang diarsir kuning ini. Ini irisan. A irisan B. Kita tulisnya begini. A irisan B itu adalah anggotanya 2. Ya. Kemudian kita lanjutkan gabungan. Ya, gabungan ini lambangnya ini. Ya, A gabung B. A gabung B itu adalah anggota A atau anggota B. Jadi kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, gabungan itu seperti ini. Kita bikin rumahnya. Ya, anggota A gabung B. Ini A, ini anggota B. Kan kita udah tahu ya, A, B hubungannya seperti ini ya. Maka gabungan itu adalah semua nih yang ada di sini. Ibu arsir. A, B. Ya, apa aja A gabung B? Ini nggak Ibu tulisan angkanya ya karena tempatnya terbatas ya. Tapi kita tuliskan di sini. A gabung B apa aja? Seperti kata-katanya gabung, kita gabung aja 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian B-nya 2-nya nggak usah diulang, tambah lagi 4 dan 6. Berarti A gabung B adalah 1, 2, 3, 4 dan 6. Atau kalau digambarkan ya, digambarkan dalam diagram Venn-nya seperti ini yang diarsir kuning ini. Semua yang ada dalam arsiran kuning ini adalah A gabung B. Yang di luarnya semesta, bukan A gabung B. Ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah komplement. Nah, kalau komplement ini dia cukup satu himpunan. Kalau ini kan ada 2 himpunan ya, yang nomor 1, 2. Komplement itu 1 himpunan. Kita lihat gini. Ibu bikin rumahnya. Sebenarnya nggak dibikin diagram Venn nggak apa-apa, tapi supaya kalian lebih paham juga tentang diagram Venn ya. Nomor 3, komplement. Komplement itu adalah nih, anggota A kan 1, 2, 3. Semestanya 1 sampai 10. Kita gambarkan di sini. Ini anggota A 1, 2, 3. Semestanya 1 sampai 10. 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, di sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, A komplement itu adalah yang selain A. Jadi A-nya kita tutup nih, Ibu tutup dulu sementara ya, pakai yang gelap. Nah, selain yang ini berarti. Selain A nih, A kan ini nih, ini A ya. Nah, jadi A komplement yang mana? Yang selain ini, yang Ibu tutup. Apa aja kita tulis di sini. A komplement adalah anggota semesta selain A. Itu ya, anggota semesta selain A. Semestanya 1 sampai 10. A-nya itu 1, 2, 3. Berarti 1 sampai 10 kecuali 1, 2 dan 3. Kita uraikan di sini. Kita tulis di sini. A komplement itu adalah semesta selain A. Berarti 1 bukan, 2 bukan, 3 bukan, berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Itu A komplement. Kalau B komplement, kita lihat B-nya mana? B-nya 2, 4, 6. Berarti B komplement anggota semesta yang bukan B. Semestanya 1 sampai 10. Yang bukan 2, 4, 6 apa aja? 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Ya, pokoknya komplement itu selain. Ini ada di sini keterangannya. A komplement adalah himpunan X di mana X itu anggota semesta tapi bukan anggota A. Kalau B komplement X anggota semesta tapi bukan anggota B. Kalau C komplement X anggota semesta tapi bukan anggota C. Seperti itu. Ya, sahabat kompeten, kita lanjutkan ke yang 4, selisih. Ya. Selisih itu dibaca lambangnya tanda kurang. Oke, yang keempat ya, operasi himpunan yang keempat adalah selisih. Tandanya selisih tanda kurang. Ya, udah tahu dong ya tandanya selisih, sahabat kompeten. Nah, sekarang kita lihat
A dikurang B itu dibacanya selisih B dari A. Ya. Artinya selisih B dari A itu adalah anggota B yang bukan anggota A. Kita lihat di sini. Maaf terbalik. A dikurang B itu adalah himpunan X, sedemikian sehingga X itu anggota A tapi bukan anggota B. Kita lihat ya di sini ya. Di contoh ini, anggota A-nya itu Ibu tulis di sini. Ya, anggota A-nya Ibu arsir, anggota A-nya adalah 1, 2, 3, anggota B-nya adalah 2, 4, 6. Ya, 1, 2, 3, 2, 4, 6. Sekarang kita lihat A dikurang B-nya apa sih? A dikurang B. A dikurang B berarti anggota A yang bukan anggota B. Lihat di sini anggota A. Anggota A yang bukan anggota B yang mana? 2 ya, karena 2 kan anggota B. Ya, kemudian berapa lagi? Udah itu aja. Berarti A dikurang B adalah 1 dan 3. Karena 1 dan 3 itu adalah anggota A yang bukan anggota B. Kalau kita gambarkan dalam diagram Venn bagaimana? Seperti ini. Ya, ini Ibu geser dulu. Ya, Ibu bikin yang keempat, diagram Venn yang keempat. Ya, di sini ini diagram Venn yang keempat. Kecilin lagi. Ini diagram Venn yang keempat. Kita tahu A dengan B itu hubungannya adalah seperti ini. Ya. A dengan B. Ya, di sini. Kemudian A dikurang B adalah anggota A yang bukan anggota B. Jadi yang ini nih, Ibu arsir ya. Ini nih. Yang ada di sini adalah anggota A. Kalau yang di sini nih, yang di irisan kan dia anggota A juga, punya A juga, punya B juga. Jadi A dikurang B adalah yang diarsir. Ya, seperti itu. Sahabat kompeten, nanti dicoba lagi dengan berbagai macam bentuk diagram Venn. Dicoba A komplement atau A dikurang B bagaimana. Nanti A dikurang C bagaimana ya. Dilatih lagi. Oke. Ibu akan lanjutkan dengan contoh soal, langsung contoh soal ya tentang yang berkaitan dengan himpunan ya. Soal ini akan akan lebih mudah jika dikerjakan dalam bentuk diagram Venn. Kita akan uraikan ya. Nomor 1. Dalam suatu kelas terdapat 20 siswa. Berarti satu kelas 20 siswa ini apa? Ini adalah semestanya. Ya. Kemudian, dalam satu kelas terdapat 20 orang siswa senang minum susu, berarti bukan semesta. Yang suka minum susu, berarti ini himpunan yang pertama ya. Himpunan yang pertama adalah yang senang minum susu. Ada berapa? Ada 20. Kemudian yang senang minum teh. Yang minum teh Ibu kasih arsir biru ada 15 orang. 15 orang senang minum teh. Berarti ada 2 himpunan. Himpunan yang senang minum susu dan senang minum teh. Kemudian 5 siswa senang minum keduanya. Dia suka teh dan suka susu. Gambarnya kalau ada suka keduanya berarti kan dia suka teh juga, suka susu juga. Berarti kamu sudah kebayang dalam kepala kamu nih bahwa nanti gambarnya akan seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, gini kan? Yang di tengah ini yang suka teh dan suka susu. Ya, Ibu kasih tanda ini yang suka teh di atas, yang ini himpunan S yang suka susu. Yang suka teh berapa orang? Yang suka teh itu ada 15 orang. Ibu tulis di sini 15 orang. Ya, ini 15 orang ya. Bukan anggotanya, tapi banyaknya anggota. Kardinalitasnya 15. Kemudian yang senang minum susu ada 20 orang. Ini ada 20 orang. Tapi 5
senang minum keduanya. Oh berarti berkurang dong Bu. Enakan begini Bu ngerjainnya. Ya enaknya lebih mudah kita mengerjakan, kita mulai dari yang senang minum keduanya. Yang Ibu kasih arsir hijau nih. 5 siswa senang minum keduanya. Oh berarti ada 5 di sini nih. Ada 5 orang. Ya. Kemudian yang senang minum teh ada 15 orang. Di sini sudah 5 orang, berarti di sini berapa lagi? 10 orang lagi. Karena totalnya teh itu kan 15 orang. Kemudian yang suka susu ada berapa orang? 20 orang. Di sini sudah ada 5. Berarti berapa lagi? 15 lagi. Nah, gitu. Ya. Kemudian 3 orang tidak senang kedua-duanya. Berarti dia nggak suka teh, nggak suka susu. Ada di mana? Dia ada di luar. Tapi masih dalam semesta, ada di sini. Itu 3 yang tidak suka kedua-duanya. Sekarang berapa banyak siswa dalam kelas? Kita tinggal jumlahkan aja. Yang senang teh saja ada 10 orang. Yang senang keduanya ada 5 orang. Yang senang susu aja 15 orang. Yang tidak suka teh dan susu ada 3 orang. Berarti banyaknya siswa adalah 10 ditambah 5 ditambah 15 ditambah 3 sama dengan berapa? 10, 33. Ya, seperti itu. Jadi ingat, kalau ada yang kita akan mudah bergerak dari irisan. Ya, kita isi dulu irisannya. Kita contoh lagi yang nomor 2. Ya, kita baca pelan-pelan. Ya, Ibu arsir yang penting. Dari 40 siswa oh berarti ini apanya nih? Ini adalah semestanya. Berarti nanti di dalam kotak ini kalau kita total semuanya ada 40, ya. Kemudian 18 siswa suka atletik, 18 atletik. Kemudian apalagi? 15 senam, suka senam. Dan yang suka kedua-duanya ada 6. Nah, kita gambarkan lagi. Pasti gambarnya kalau ada yang suka kedua-duanya dia beririsan. Gambarnya pasti begini. Ya. Suka atletik, Ibu tulis nama himpunannya A, atletik. Senam, Ibu tulis S, senam. Ya, yang suka kedua-duanya ada berapa? Ada 6 orang nih, ya. Berarti kita isi di sini 6. 6 orang suka kedua-duanya. Atletik berapa orang? 18. Di sini sudah ada 6. Berarti di sini berapa? 18 diambil 6, berapa? 12. Ya. Di senam berapa orang? Ada 15 yang menyukai senam. Di sini udah ada 6 orang, berarti berapa lagi yang kurang? 9 lagi. Tulis 9. Ya. Kemudian apa lagi? Semuanya 40. Kita lihat ini ada berapa sekarang? 12 tambah 6, 18. 18 ditambah 9, 27. Semuanya 37 ya. Sebentar nih, ini semesta ada 40. Sementara yang tertera di sini ada 12 ditambah 6 ditambah 9. Berapa? 12 ditambah 6, 18. 18 tambah 19, 27. Berarti yang ada di luar ini adalah 40 dikurang 27. Berapa 40 dikurang 27? 13. Ya, jadi yang tidak menyukai atletik maupun senam itu ada 13 orang. Oke, baiklah sahabat kompeten, ini bagian terakhir dari operasi himpunan. Selanjutnya nanti kalian banyak latihan, dicoba soal-soal yang ada di buku paket. Itu di buku paket soalnya macam-macam, beragam, yang akan mengasah kemampuan kalian, pemahaman kalian itu diasah lewat latihan-latihan. Oke, dikerjakan latihan di dalam buku paket sahabat kompeten untuk mengasah pemahaman kalian. Kerjakan, kalau ada yang tidak paham bisa kalian tanyakan, komen di video ini dan tanyakan permasalahannya. Nanti akan Ibu jawab di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, sudah memperhatikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.